Akhirnya bahas T-Rex lagi, karena emang bahas T-Rex ini nggak ada habis-habisnya dan sering ada info baru. Kemarin ada berita ini nih, penemuan Hangkulu, nenek moyang T-Rex. Kok kayak yang di Upin Ipin ya? Pulu. Tapi sebenarnya perebutan tahta nenek moyang T-Rex ini udah cukup lama dan banyak banget kandidatnya dan ganti-ganti terus. Sebelumnya di tahun 2019 yang dinobatkan adalah Suski Tyrannus Hazelai. Sekarang Hangkulu menjadi pembahasan. Tapi setelah saya baca-baca lagi ada yang aneh nih dan muncullah pertanyaan, apa benar Hangkulu ini nenek moyang T-Rex yang asli atau ilmuwan gunain nama itu agar viral aja? Karena penemuan fosil ini tergolong baru dan biar banyak orang yang mengenali dua spesies ini, mari kita coba bahas di video ini. Oh ya, sebelum masuk ke pembahasan, ini adalah video part 1 dan part 2-nya di video selanjutnya. Pembahasan yang lebih spesifik dan lebih berat, lanjutan dari pembahasan di video ini. Jadi biar nggak gabung dengan penjelasan yang lebih santai dalam video ini. Chapter 1, 2 spesies, 2 dunia, 1 tahta. Tyrannosaurus. Apa Trenano? Bahasa Jawa banget. Trenano. T-Rex, si raja pemangsa dari zaman kapur, mungkin terlihat seperti makhluk sempurna yang muncul dari kegelapan prasejarah. Tapi di balik tubuh raksasanya dan gigi-gigi setajam pisau daging, di balik keganasan T-Rex yang kita ketahui, ternyata para ilmuwan sudah melakukan banyak penelitian tentang nenek moyang T-Rex yang mungkin lebih kecil dan tidak seganas itu. Terdapat jejak-jejak leluhur yang jauh lebih kecil, lebih sederhana, namun ada kisah evolusi yang panjang dan penuh teka-teki. Salah satu pertanyaan yang paling panas di dunia paleontolog adalah siapa sebenarnya nenek moyang T-Rex ini? Wah, kayak drama kerajaan ya Om. Rebutan tahta pewaris T-Rex. Iya, dan kisahnya nggak kalah seru. Ada dua kandidat utama yang lagi jadi bahan perdebatan para ilmuwan. Satu bernama Suski Tyrannus Hazelai dan satu lagi Hangkulu mongoliensis. Dua nama ribet ini dua karakter berbeda tapi sama-sama masuk nominasi kakek buyut dari T-Rex. Yang pertama dulu dong, Susi. Siapa tuh namanya? Suski Tyrannus Hazelai. Ribet emang, namanya ini diambil dari dua kata Suski dari bahasa Suni yang artinya coyote atau anjing liar guyun yang lincah, dan Tyrannus alias raja. Sedangkan Hazelai itu penghormatan buat Hazel Wolf, donatur penelitian yang bantu pembiayaan fosil ini. Jadi kayak si coyote kecil calon raja. Lucu juga ya. Tepat sekali, tapi jangan remehkan ukurannya. Suski Tyrannus memang kecil, tingginya cuma sekitar 1 meter, panjangnya 3 meter, dan beratnya mungkin nggak sampai 40 kg. Tapi dia dari keluarga yang sama dengan T-Rex loh. Suski Tyrannus ini ditemukan pada tahun 1998 oleh paleontolog bernama Sterling Nesbitt di New Mexico, Amerika Serikat. Tapi baru diresmikan sebagai spesies pada tahun 2019 setelah belasan tahun dianalisis. Fosilnya menunjukkan tengkorak ringan, moncongnya agak panjang, dan gigi yang udah mulai mirip dengan T-Rex. Tapi jangan bayangkan dia ganas, penampilannya lebih mirip pelari gesit daripada monster pemburu. Jadi T-Rex tuh dulunya atlet lari, nggak nyangka. Nah, sekarang kita ke pesaingnya Za. Dari belahan dunia lain, Hangkulu mongoliensis. Fosilnya ditemukan di Mongolia dan dari namanya aja udah jelas asal-usulnya. Hangkulu merujuk pada daerah Hang dan mongoliensis yaitu penanda dari Mongolia. Jadi bukan dari Upin Ipin yang itu, yang suku yang di pulau pulu-pulu itu kan? Bukan dari situ. Jadi ini juga Tyrannosaurus, tapi dari Mongolia. Iya, meskipun dia agak beda, Hangkulu bukan pemangsa seperti Suski Tyrannus. Dia lebih kalem dan bukan karnivora tapi herbivora. Dan termasuk Tyrannosauroid tingkat awal atau disebut basal. Ukurannya ini kecil, nggak agresif, dan justru memberi petunjuk kalau nenek moyang T-Rex bisa jadi dulunya pemakan tumbuhan. Loh, jadi sebelum jadi raja pemangsa, T-Rex punya kakek vegetarian? Nah, itu dia yang bikin heboh kemarin. Dua calon leluhur ini punya latar belakang yang sangat bertolak belakang. Satunya cepat, lincah, dan pemangsa. Satunya lagi tenang, kecil, dan herbivora.
Tapi justru karena perbedaan itulah, debat sosok siapa nenek moyang sejati T-Rex ini makin seru. Kalau kayak gini, ilmuwan jadi kayak detektif ya, mencari silsilah keluarga dinosaurus. Betul, Za. Suskityrannus hazelae dulu sempat dianggap sebagai nenek moyang paling kuat karena anatominya paling mirip dengan T-Rex. Tapi sekarang kemunculan Hang Hulu bikin posisi itu mulai terancam. Jadi siapa yang benar itu yang akan kita ulik lebih dalam di chapter berikutnya. Chapter 2, Perebutan Tahta Leluhur Sang Raja. Za, kamu pernah nonton film kerajaan yang isinya perebutan tahta nggak? Kayak perebutan tahta, pengkhianatan, dan drama warisan. Iya dong, yang tiap episode isinya orang rebutan mahkota sama asal-usul. Jangan bilang T-Rex juga punya drama kayak gitu. Nah, bener banget. Punya kayak gitu juga. Tapi bukan perebutan mahkota. Ini soal siapa sebenarnya leluhur sang raja predator ini. Masalahnya, dua kandidat utama Suskityrannus hazelae dan Hang Hulu mongoliensis punya latar yang sangat berbeda, tapi sama-sama punya darah bangsawan Tyrannosaur. Nah, kita mulai dari petunjuk anatominya dulu. Meskipun Suskityrannus ini lincah dan Hang Hulu lebih pendiam dan doyan sayur, keduanya punya ciri khas yang nggak bisa diabaikan. Tengkorak ringan, rongga mata besar, dan bentuk gigi yang udah mulai T-Rex banget. Bahkan kalau dibandingin, keduanya kayak prototipe awal sebelum raja sebenarnya muncul. Tapi Om, kalau yang satu pemakan daging dan satunya pemakan daun, kok bisa dua-duanya dicurigai sebagai leluhur T-Rex? Nah, itu dia. Bukan cuman gaya hidup yang diperhitungkan, tapi jejak anatomi dan posisi evolusionya. Hang Hulu meskipun kalem, tetap menyimpan fitur dasar Tyrannosauroid, kayak bentuk tengkoraknya dan susunan rahangnya. Tapi sayangnya dia terasa lebih kayak sepupu jauh banget, bukan nenek kandung. Beda cerita sama Suskityrannus nih. Ini sih kandidat yang lebih kuat. Ada dua alasan besar. Yang pertama, fosilnya itu lebih lengkap. Kita bisa lihat bentuk tubuhnya, struktur kaki, rahang, bahkan cara jalannya. Dari situ ilmuwan bisa menyusun alur evolusinya secara detail. Yang kedua, dari geografinya juga pas. Dia ditemukan di Amerika Utara, wilayah yang sama dengan kerajaan T-Rex di masa depan. Jalur dari Suskityrannus ke Daspletosaurus lalu ke T-Rex itu juga nyambung, Za. Wah, itu kayak bukti alamat KTP cocok, riwayat keluarga jelas, dan fotonya masih ada di album evolusi ya. Haha, iya, Za. Tapi jangan remehkan Hang Hulu. Beberapa ilmuwan percaya dia berasal dari cabang evolusi yang lebih awal dan lebih basal. Artinya, meski bukan nenek langsung, dia bisa jadi fondasi jauh dari keluarga Tyrannosaur. Jadi kayak perintis, bukan pewaris. Iya. Tapi kalau nggak ada dia, keluarga T-Rex mungkin nggak bakal muncul. Nah, persis. Ini yang bikin debatnya makin rumit tapi menarik. Suskityrannus menunjukkan langkah awal menuju raksasa predator. Hang Hulu meski sederhana justru jadi pengingat bahwa evolusi itu nggak lurus. Kadang jalurnya berkelok, bahkan nyasar, tapi tetap ngasih pengaruh ke masa depan. Om, ini kayak cerita keluarga besar yang penuh cabang tapi semuanya nyambung ke satu legenda. Dan legenda itu bernama Tyrannosaurus Rex. Siapa pewaris resminya itu yang akan kita bahas lebih dalam. Pertama Dex. Oh, mana Pertamax Dex? Dinosaurus Rex. Pertamax Dex. Itu mah pom bensin. Oke, kita balik lagi ya. Nanti akan kita bahas di chapter selanjutnya siapa pewaris resmi dari T-Rex ini. Karena belum selesai, Za. Drama darah bangsawan ini juga masih panjang. Chapter 3, Rebutan popularitas dan kenapa ini penting. Za, tahu nggak kenapa para ilmuwan bisa debat panas cuman gara-gara dua dinosaurus kecil? Bukan karena mereka iseng atau kehabisan topik, tapi karena ini soal membangun ulang sejarah hidup di bumi. Maksudnya sejarah hidup tuh kayak silsilah keluarga gitu, Om? Bener banget. Bayangin kayak bikin pohon keluarga tapi isinya bukan cuma manusia, tapi semua makhluk hidup yang pernah ada. Dan di salah satu ranting paling megah berdiri sang raja, Tyrannosaurus Rex. T-Rex emang udah kayak selebriti ya? Kayak Leonardo DiCaprio-nya dinosaurus. Dia itu primadona di dunia paleontolog. Makanya apapun yang dikaitkan sama T-Rex, mulai dari fosil, kerabat jauh, bahkan jejak kaki pun langsung jadi bahan headline. Dan punya potensi viral. Makanya Om tadi bilang, akhirnya bahas lagi nih T-Rex. Karena punya potensi rame, biar uang jajan kamu makin banyak juga kan? Nah,
Makanya waktu Hanghulu mongolensis ditemukan, langsung heboh. Spesies baru dari Mongolia dengan kemungkinan mengubah asal-usul T-Rex. Siapa yang gak penasaran coba? Tapi kan dari kemarin Om bilang Suskitianus lebih mirip T-Rex. Kok bisa Hanghulu yang viral? Karena Hanghulu punya paket narasi yang menarik sebenarnya. Lokasinya eksotis, baru ditemukan, dan tampil dengan cerita mungkin nenek baru T-Rex. Media itu suka yang bombastis, judul kayak nenek moyang baru T-Rex. Itu clickbait yang sah secara ilmiah. Asal ditelusuri juga buktinya. Wah, ini beneran kayak pertarungan popularitas ya Om. Tapi siapa sih yang lebih sah sebenarnya? Secara ilmiah, Suskitiranus hazelae masih di posisi teratas. Kenapa? Yang pertama, fosilnya itu lebih lengkap. Jadi kita bisa lihat jelas transisinya dari dino kecil ke predator raksasa. Yang kedua, lokasinya juga pas, karena T-Rex juga muncul di Amerika Utara. Dan yang paling penting, dia itu nyambung secara evolusi dari Suskitiranus ke Daspletosaurus dan akhirnya ke T-Rex. Terus Hanghulu itu cuma numpang viral? Ya jangan gitu juga, Hanghulu itu penting juga kok. Dia mungkin bukan nenek kandung, tapi bisa jadi bibit tua dari garis keluarga Tyrannosaur. Kehadirannya bikin kita makin ngerti bahwa evolusi itu rumit dan nggak selalu linear. Kayak cerita keluarga besar tapi penuh cabang dan misteri. Jadi yang penting bukan siapa yang paling hits, tapi siapa yang bantu kita ngerti asal-usul si raja. Nah, tepat sekali. Setiap spesies itu kayak potongan puzzle, Sa. Bahkan dinosaurus mungil dan kalem kayak Hanghulu bisa tetap punya peran dalam membentuk kisah besar tentang bagaimana T-Rex itu bangkit dari leluhurnya yang bahkan dulu tidak pernah kita curigai. Di dunia purba pun tidak ada raja tanpa warisan, dan kadang jejak sang raja itu justru dimulai dari yang kecil, pendiam dan nyaris terlupakan. Jadi gimana menurut kalian? Tulis di bawah jika ada yang kurang atau salah. Dan next kita bahas apa lagi? Tulis di komen.